pendapat, ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, ada Kristen, Haleluya, ada Hindu, ada Saudi, Syukur di Lombok, jadi saudaraku. Tepat. Mari kita saudara beda agama, teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, ada Kristen, Haleluya, ada Hindu, Kristen, jadi saudaraku. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, ada Kristen, Haleluya, ada Hindu, jadi saudara. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini dengan tema kemajemukan agama dan kepercayaan, berbeda tetapi satu tujuan. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Mari Terbuka. Lagu itu tadi dinyanyikan oleh adik-adik yang namanya Nindi, Yoakim, dan Revita bersama dengan Ibu Kristina Purwanti. Lagunya mengajak untuk rukun kepada semua agama. Baik, kita akan buka sekarang dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan kami dalam perbedaan namun sederajat. Ajarilah kami untuk mengasihi satu sama lain, menerima perbedaan yang ada. Sadarkanlah kami meskipun berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, hidup berbahagia bersama dengan Dikau di surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan lihat agama dan kepercayaan itu apa. Keberagaman agama dan kepercayaan sudah ada di tanah air kita itu sudah sejak dahulu kala. Kenyataan itu sudah berada di tanah air kita sejak zaman Majapahit. Saat itu dan beberapa waktu yang lampau, keadaan itu hidup rukun dan damai. Ketika ibu masih SD, SMP, SMA begitu, rukun dan damai. Tetapi akhir-akhir ini ada sikap yang tidak toleran, sehingga perbedaan agama membawa kehancuran. Agama dan kepercayaan bukanlah Allah. Agama dan kepercayaan adalah jalan menuju Allah yang satu. Allah yang satu dan sama bagi semua manusia. Gereja Katolik secara nyata mendukung terciptanya persaudaraan sejati dalam kehidupan bersama, termasuk dengan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan, baik melalui dialog kehidupan maupun dialog karya. Dialog kehidupan itu hidup bersama di masyarakat. Dialog karya itu berkarya bersama. Di dalam sekolah ada yang agamanya berbeda. Begitu. Kalau di SMP 287 ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Protestan, itu dialog karya. Begitu, berkarya bersama. Begitu anak-anak. Nah, baik.
Di Indonesia itu sangat kaya raya. Kamu semua juga sudah tahu ada tempat ibadah. Tempat ibadah di sini, gambar yang ada di situ, itu Candi Prambanan, tempat ibadah agama Hindu dan pura yang di Pulau Dewata, Pulau Bali. Berikutnya di sini, tempat ibadahnya Katolik. Itu Ibu ambil gambarnya, gambar Katedral Jakarta. Dan tempat ibadah Kristen Protestan. Terus ada lagi tempat ibadah agama Buddha. Itu Candi Borobudur. Dengan arca Sang Buddha yang megah dan indah. Terus berikut. Ini saudara kita Islam dan Konghucu, tempat ibadahnya sangat indah. Kalau beberapa aliran itu berdampingan, menjadi sangat indah sekali. Mempunyai kekayaan yang tiada tara. Itulah Indonesia. Nah, kita lihat sekarang Nostra Aetate artikel 1. Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal. Sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Dan memang itu kenyataan yang ada di muka bumi ini. Semua manusia itu mempunyai satu asal dan satu tujuan. Berikutnya, semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah yang penyelenggaraannya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang. Itu artikel 1. Sekarang artikel 2, hanya ringkasannya di sini. Sejak dahulu kala terdapat kesadaran tentang daya kekuatan gaib. Daya kekuatan gaib itu di luar jangkauan manusia, begitu. Dan ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi. Kuasa ilahi yang tertinggi itulah Allah. Dan semua agama menganggap akan adanya kuasa ilahi yang tertinggi itu. Masing-masing mempunyai nama sendiri. Kesadaran dan pengakuan meresapi kehidupan bangsa dengan semangat religius. Itu artikel kedua, hanya intisarinya dari Nostra Aetate. Baik. Berikut pesannya apa dari Nostra Aetate itu? Pesan yang pertama, kamu semua sebagai remaja mempunyai tugas untuk berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Selalu berpikiran positif terhadap orang lain termasuk yang beda agama. Hidup rukun dan saling membantu antar umat beragama. Saling memberikan salam dan ucapan selamat pada teman yang merayakan hari besar agamanya. Itu kalau temanmu yang Islam Hari Raya Idul Fitri, ya kamu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin. Kalau temanmu yang Buddha sedang merayakan Hari Raya Waisak, ya kamu mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Kalau temanmu yang agama Konghucu sedang merayakan Tahun Baru, ya kamu mengucapkan Gongsi Fat Chai dan seterusnya. Begitu. Nah, yang terakhir sekarang tugasmu menghargai ajaran dan juga peribadatan dari agama lain. Supaya tetap hidup rukun sebagai negara yang berpancasila, yang berbineka tunggal ika. Begitu anak-anak? Iya, berikut sekarang tugasmu. Kamu membuat moto. Supaya di Indonesia ini tetap rukun dan damai, tetap baik-baik saja dalam hidup bersama dengan agama yang lain. Tugasmu coba kamu membuat moto atau slogan, dihias. Contohnya di situ dihias dengan bunga mawar, dihias dengan garis-garis gitu. Nanti kamu buat hiasan itu, kamu buat moto, stop kekerasan atas nama agama. Itu contohnya. Kamu bisa membuat yang lain. Itu tugasmu membuat moto. Begitu ya anak-anak. Berikut sekarang nanti kita akan mendengarkan lagu Kita Bhinneka Kita Indonesia yang dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini. Kita Bhinneka Kita Indonesia, bersatu membangun bersama. Itu lagunya, kita nanti akan dengarkan. Sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala cinta, tujuan setiap manusia,
Betapa kami bersyukur kepadamu yang telah menciptakan kami dalam perbedaan, sehingga kami dapat saling melengkapi dan saling memperkaya. Jauhkan kami dari sikap egois, sombong, dan menganggap diri paling benar. Jadikanlah kami satu dengan yang lain sebagai saudara. Ini semua kami angkat ke dalam kuasa tangan-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita Bhinneka, kita Indonesia, bersatu membangun bersama. Kita Bhinneka, kita Indonesia, mari amalkan Pancasila. Tuhan menciptakan kita unik dan berbeda-beda, beragam suku, ras, agama, dan budaya, untuk bersatu menghargai sesama. Perbedaan bukan persoalan, tapi rahmat untuk persatuan. Di bawah Pancasila kita berada, Bhinneka Tunggal Ika. Kita Bhinneka, kita Indonesia, bersatu membangun bersama. Kita Bhinneka, kita Indonesia, marilah amalkan Pancasila. Mari amalkan Pancasila.